aslinya gini Mas, kalau saya rawatan kenari itu mudah Mas. Yang sulit itu menentukan karakter, mencari karakternya Mas, itu yang utama. Iya. Jadi kan harus ada waktu kita setelah mandi, kita harus lihat karakternya gimana. Apakah dia fobia, apakah dia over birahi, atau dia nggak kerasan sangkarnya. Itu yang utama Mas. Sangkar juga pengaruh ya? Pengaruh Mas. Iya. Waduh. Berarti ya kenari ini kadang saya juga sempat lah bermain kenari. Kenari ini ketika bagus malah nggak keluar ya semua burung lah Mas. Nggak keluar irama lagunya. Nanti durasinya irama lagunya keluar, durasinya nggak ada. Itu umum lah Mas. Iya. Ya itu kita harus melihat karakter burungnya Mas. Iya. Sama kebutuhan dia itu apa. Kata orang kenari itu untuk lomba mudah, padahal yang enggak. Kita harus cari sendiri-sendiri pakemnya gimana, karakter burung gimana, kesukaan dia gimana. Karena beda burung, beda karakter. Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami All Star Kicau. Kali ini dalam segmen kali ini kita akan membahas kenari, si burung cengkok. Baik, kali ini saya berkunjung ke kediaman atau tempatnya berfam ya Mas. Berfam. Wah, berfamnya Mas. Ya, juga bengkel juga Mas. Bengkel ya Mas. Bengkel Siap bengkel. Kali ini saya bersama Mas Bibi Kenari. Ya. Nah, lebih tepatnya begitu. Apa kabar Mas Bibi? Alhamdulillah baik. Mas Bibi. Iya Mas. Ini kenari. Apa sih Mas asiknya burung kenari menurut Mas Bibi? Kalau menurut saya itu kalau kenari pembawaan irama lagu Mas. Intonasinya, cengkoknya, variasinya banyak Mas. Terus rawatannya gampang Mas. Sebentar. Kalau bilang rawatan kalau bilang rawatannya gampang ini letak gampangnya itu di mana Mas Bibi? Kalau rawatannya harian Mas, kalau saya. Harian itu kita keluar, jemur, mandi, kasih pakan, udah, nodong lagi udah. Siap. Mas Bibi. Iya Mas. Ini kalau mungkin konten itu kalau untuk kenari ini kan ada sedikit dan sering yang menjadi trouble itu kenari itu kan di over birahinya. Ya, over birahi. Untuk kesempatan kali ini saya pengen bahas itu kalau untuk Mas Bibi kenari ini cara mengatasi over birahi atau misalkan nakal lah istilahnya itu bisa diceritakan bagaimana Mas? Kalau gini Mas, kalau menurut saya Mas ya. Perawatan kenari pertama simpel, yang kedua itu melihat kondisi burung, juga birahi. Jadi kalau kita bicara untuk perawatan menurunkan birahi, banyak faktornya Mas. Kalau saya, pertama faktor memang pakan, faktor pakan yang pertama. Pakan. Yang kedua faktor dia belum beradaptasi bisa. Faktor birahi selanjutnya memang birahi ngawin Mas. Jadi banyak faktor. Mas Bibi, sebentar, saya sering buat konten ya. Apakah kenari ini seperti di lovebird atau burung lainnya? Ketika birahi kawin atau ada istilah lain birahi emosi Mas? Kalau kenari sih kebanyakan birahinya itu birahi emosi bisa.
birahi kawin juga bisa. Tapi tekniknya lain mas. Kalau birahi emosi kita bisa rutin rawatan mandi, rawatan pakan juga mas, pakai pakan rendah terus. Kalau bisa umbar juga tergantung karakter burung. Sama kalau udah 3 item ini nggak bisa diobatin, ya udah faktor kawin, harus kawin. Iya. Berarti langkah yang paling terakhir itu kawin ya mas? Langkah terakhir birahi muncak nggak bisa dirawat ini itu baru kawin saya mas. Oh gitu ya. Iya. Kalau kondisinya memang bisa diatasi dengan embun, umbar sama pakan, mandi juga, baru mas saya nggak main kawin. Jadi berarti kalau mungkin ya kalau burung ini kebanyakan, bukan semuanya. Burung mewah itu pasti ada trouble kan, gitu kan, begitu mas Budi. Jadi berarti harus ada setting betina. Harus ada setting betina juga mas. Soalnya kan kita nggak tahu kondisi birahinya gimana. Lah di rumah otomatis kan di rumah banyak burung mas. Jadi kita lihat kondisinya di rumah. Kalau memang birahinya kumpul dengan yang gacor-gacor udah nggak bisa diatasi, baru kita setting dengan betina mas. Siap. Kalau untuk tadi kan sempat menyebut pakan ya. Iya. Mas Bibi pakai pakan merek atau ngeracik sendiri? Kebanyakan ngeracik sendiri aku mas. Nah ini kan mungkin buat kita buat konten ini kan bisa mungkin ya siapa tahu ada yang bisa dipahami lah teman-teman. Kalau untuk takaran pakan itu untuk yang burung over birahi bagaimana, dan untuk pakannya yang biasa, maksudnya yang birahinya stabil itu bagaimana? Kalau saya sama aja mas, antara yang over birahi sama birahi stabil. Pada umumnya kan di rumah banyak burung, jadi saya gunakan pakan rendah, yaitu kenari set sama biji sawi. Perbandingannya itu 3:1, kenari set 3 kilo, biji sawi 1 kilo. Jadi tapi nggak langsung saya berikan mas, saya cuci dulu, yang ambang-ambang saya buang, saya jemur, baru saya sangrai. Oh gitu ya? Iya. Jadi kan anggapannya kayak kita makan nasi kan, dipucusin, dibersihkan dulu. Siap. Nah otomatis kan kalau kita beli di pasar nggak saya cuci kan masih ada debu-debu. Itu termasuk ke tenggorokan juga, pernafasan, kasihan burung. Itu sangat pengaruh. Lah setelah itu pakannya sayur mas. Ya. Untuk menurunkan birahi itu extra foodingnya. Extra foodingnya apa mas? Kalau misalkan untuk menurunkan? Kayak saya biasanya pakai sawi putih, gambas tergantung burungnya, sama apa ya? Buah pir itu aja. Ternyata itu menurunkan ya mas? Menurunkan mas birahinya. Terus itu mas Yudi. Nah itu tadi mungkin dari segi pakan gitu. Iya. Tadi kalau dari ngembun juga mandi ya mas? Iya, mandi ngembun. Berarti terus ini burung nakal ini biasanya kan juga ada disebabkan dengan istilah namanya apa, fobia ya mas? Misalnya takut warna atau apa? Nah iya, termasuk itu mas. Iya. Itu terapinya jenengan bagaimana? Pertama kalau terapi itu kembali lagi lihat karakter mas. Iya. Pertama pangkringan dulu mas. Pangkringan. Iya. Yang kedua fobia warna. Kalau fobia warna kita harus punya warna yang di fobia itu. Kita tempel terus mas. Oh begitu. Iya. Itu. Lama kelamaan dia akan tenang. Baru mas dia nggak akan fobia. Malah nanti ketemu burung yang sering terlihat warnanya, dia akan baik. Kerjanya maksimal malah. Enggak malah fobia enggak. Iya. Itu pengalaman saya mas itu mas. Iya memang ini harus ada istilahnya itu
Ya orang Jawa bilang bondo ya Mas. Iya Mas. Ya namanya bagaimana settingan yang bagaimana biar ketemu ini kan memang tidak semudah menampilkan burung ketika dilihat orang bagus, ngeluhnya kan tidak ada yang tahu. Ya itu Mas ngeluh. Aslinya gini Mas, kalau saya rawatan kenari itu mudah Mas. Yang sulit itu menentukan karakter, mencari karakternya Mas, itu yang utama. Iya. Jadi kan harus ada setelah waktu kita setelah mandi kita harus lihat karakternya gimana. Apakah dia fobia, apakah dia over birahi, atau dia nggak kerasan sangkarnya. Itu yang utama Mas. Sangkar juga pengaruh ya? Pengaruh Mas. Iya. Waduh. Berarti ya kenari ini kadang saya juga sempat lah bermain kenari. Kenari ini ketika bagus malah nggak keluar ya semua burung lah Mas. Nggak keluar irama lagunya. Iya. Nanti durasinya irama lagunya keluar durasinya nggak ada. Itu umum lah Mas. Iya. Ya itu kita harus melihat karakter burungnya Mas. Iya. Sama kebutuhan dia itu apa. Kata orang kenari itu untuk lomba mudah, padahal yang enggak. Kita harus cari sendiri-sendiri pakemnya gimana, karakter burung gimana, kesukaan dia gimana. Karena beda burung, beda karakter.